Kalau untuk kenalnya dengan Mbak Linda, ya udah lama sih Mas. Cuma belum pernah yang namanya kita jalan bareng. Yang adanya itu saya dan Eki aja. Jadi ketika Eki punya masalah dengan Pina, Eki cerita dengan saya curhat. Begitupun dengan Pina, jika dia punya masalah dengan Eki, dia juga curhat sama saya. Jadi ibaratnya itu saya kan paling tertua. Nah ibarat itu saya paling tertua. Jadi saya kalau ada apa-apa mereka itu dia itu memberitahu. Oke Mas, bisa diceritakan nggak kronologisnya dari versi Mas Melmel ini pada saat malam kejadian Vina dan Eki di penuh? Jadi di sorenya itu Eki nelpon, Kang ada kegiatan nggak nanti malam? Kalau nggak ada kegiatan, nih aku mau cerita nih ada masalah dengan Eki, bisa nggak diselesaikan? Tapi saya nggak tahu Mas itu masalah apa. Ya saya pikirkan biasalah anak-anak muda, paling nanti juga teguran lagi. Saya berpikir seperti itu kan. Oh ya sudah dek, nanti malam kita janjian di mana? Saya bilang gitu kan. Ya udah nanti Akang saya telepon lah, dia bilang begitu. Nah setelah itu Mas, malamnya ini sekitar jam 7:30 itu saya telepon ini si Eki, Dek, jadi nggak kita ini malam jalan? Kalau kamu mau jalan bawa Pina, ya bawa juga dong Linda. Masa Akang sendiri? Oh guyonan saya kan Mas. Oh ya sudah Kang. Nah Akang kita janjian tempat biasa. Sekalian nanti kita jemput Pina dan Linda. Ya sudah, oke kita akhirnya meluncur lah. Saya ini kan ketemu dengan si Eki ini. Oke sudah ketemu, kita jemput si Pina dan Linda. Kita sempat jalan-jalan ini. Jalan itu sempat jalan muter-muter. Setelah muter-muter itu kami sempat beli apa ini namanya minuman lah. Ya, dek kita beli minuman dulu lah, mampir. Nah, akhirnya kita ini mampir beli minuman. Jadi setelah kami mampir beli minuman itu, situ Pina sempat gelisah tuh. Kang, biar Pina gancengan sama Kang aja lah pulangnya. Biar si Linda sama Eki. Tapi mereka berdua kan berdebat. Oh kenapa begitu? Kan awalnya kita berdua. Kata. Nah itu, terus saya bilang, udah nggak usah ribut. Sembarang aja yang mana mau ikut. Saya bilang begitu sama si adik Eki kan. Nah dalam itu ada beberapa motor itu lewat gitu. Dia lewat dan terakhir Eki. Nah si Eki ini ngomong, Kang, itu Kang kawan-kawannya si Egi gitu. Tapi saya kan nggak kenal sama si Egi yang mana posisinya saat itu. Jadi nggak apa-apa deh, kita lanjut aja. Wah itu si Linda ini memang dari awal itu memang sudah ngetik HP terus di atas motor itu memang sudah ngetik HP terus, entah siapa yang dihubungin. Setelah itu ya kita lanjut aja jalan ini. Setelah lanjut jalan ini pas motor sudah lewat kan, yang tadi itu saya bilang kawan-kawannya Egi sudah lewat itu si Egi ngomong, ya nggak apa-apa deh, aman aja. Itu kami lanjut. Jadi akhirnya ini kami lanjut ya Mas, jalan. Karena schedule-nya kan memang masih mau jalan-jalan ya. Karena berhubung kami sudah jalan itu, kita tuh ngelewatin tongkrongan. Kayak nggak salah itu tongkrongan anak motor. Cuma saya nggak tahu lah anak motor dari mana kan. Karena kan saya di luar daripada geng motor. Itu si Pina ngomong ke Linda, bilang Pina, kita pulang aja yuk. Udah mau malam juga sudah nih. Udah mau jam 11, udah bilang begitu. Ya akhirnya saya bilang, ya tuh Neng, kita pulang. Saya bilang begitu kan. Kalau kita pulang, di jalan perjalanan pulang saya ngomong sama si Eki, Dek, nanti singgah dulu beli bensin ya. Soalnya bensinnya Akang mau habis nih. Jadi akhirnya kami singgah nih. Ini yang sini itu saya sama Linda, si Eki sama Pina ini lanjut terus. Saya bilang kenapa itu kok Eki jalan terus? Tak suruh si Linda hubungin si Eki. Saya bilang coba hubungin Eki itu, telepon. Jangan dulu pulang sebelum kita datang. Saya pikirkan sudah mereka ini menuju rumahnya Pina toh. Jadi maksud saya itu nunggu di rumah Pina. Maksud saya kalau memang dia sudah duluan sampai. Jadi iya Kang, udah saya telepon nih katanya gitu. Udah saya chat katanya. Nggak diangkat nih saya telepon, mungkin masih dalam perjalanan. Oh ya sudah, kalau gitu kamu chat aja si Eki atau si Pina. Bilangin nanti kalau sudah sampai di rumah jangan langsung pulang duluan, tunggu Akang itu baru pulang sama-sama ya. Jadi akhirnya pulang saya ini Mas. Ya pas itu saya langsung antar Linda ini pulang ke rumah Mas. Pulang ke rumah, kalau sampai di rumah saya tanya lagi loh, kok si Eki sama Pino kok belum sampai ya? Coba ditelepon, saya telepon nggak diangkat, berapa kali saya telepon nggak diangkat. Linda ini langsung masuk. Setelah dia masuk rumah saya putar balik saya keluar jalan raya itu, saya putar-putar nih cari kemana nih si Eki nih, kok nggak diangkat-angkat nih, perasaan gak enak. Akhirnya saya ketemu tuh sama temannya si Eki. Dia bilang begini, Kang susul si Eki ke jembatan play up itu. Dia bilang susul Eki di jembatan apa gitu, bilang malam itu. Dia bilang si Eki sama kawan-kawannya tuh mau berantem tuh, mau kasih pelajaran ke Eki tuh. Akhirnya saya ini panik kan, langsung meluncur ke lokasi tuh. Sebelum sampai di jembatan tuh, saya itu melewati ini
di SMP 11. Nah, di SMP 11 itu saya taruh motor tuh. Saya lihat tuh mereka tuh di dalam. Saya juga nggak berani untuk masuk ke dalam karena ini Vina sama Eki ini sudah dipukulin itu. Tuh ada warung yang masih buka ya mas, ya nggak buka full, maksudnya itu sudah mau tutup lah. Di situ tuh ada laki-laki mas, saya ajakin untuk masuk ke dalam nggak berani. Nah dia nggak berani masuk ke dalam, akhirnya saya lah memberanikan diri ngendap. Akhirnya mereka tuh ya mas, jadi setelah saya sudah ngendap, saya ngelihat itu penyiksaan di 11 orang itu mas, semuanya tuh ya itu Vina itu mas. Saya mau maju tapi saya nggak berani, apa nanti saya jadi yang ketiganya, saya bilang begitu kan. Ya, kalau si Eki di lokasi itu juga sudah nggak bisa ditolong. Jadi setelah Vina selesai digituin, mereka bawa ke jembatan itu. Nah di situ mereka taruh Eki dan Vina ya. Setelah mereka pergi tuh saya ngampirin. Saya sempat tuh megang si pertama tuh saya megang Eki ya. Di situ memang sepi itu loh mas. Akhirnya saya tuh megang Eki, saya periksa Eki, nggak ada, memang sudah pergerakan. Jadi saya pindah ke Vina. Vina ini kan sudah sebagian bawahnya kan. Jadi saya yang terakhir nutupin si Vina pakai baju TC itu. Saya yang nutupin terakhir tuh Vina masih respon saya tuh. Vina masih bernapas, masih ibaratnya membuka mata lah. Saya sempat bilang, maaf Neng, Akang terlambat datangnya. Ya cuma mengeluarkan air mata gitu ya mas. Ya cuma mengeluarkan air mata, ingin ngasih tahu tuh. Ada yang mau disampaikan ke saya, tapi Halo mas, ini saya tanya nih mas, sekali lagi mas, apa benar sejujur-jujurnya mas melihat Vina dan Eki dipukulin dan dilecehkan saat malam itu mas? Ini saya tanya sekali lagi mas ya. untuk sementara bukan saya tidak berani, cuma untuk melawan mereka itu kita harus pintar. Jadi setelah itu kita lanjutkan tadi ya mas. Jadi setelah itu saya bilang sama Neng Vina begitu, saya pergi cari bantuan, cepat-cepat nih cari bantuan pergi. Saya pertama datangin itu warung yang pertama saya datangin, yang ada mas-mas yang saya ajak itu, ternyata sudah nggak ada mas, tertutup, udah nggak ada. Saya gedor-gedor pun nggak ada keluar. Nah setelah itu akhirnya saya balik nih. Saya sudah balik itu udah rame ya mas, udah rame, sudah pada ngumpul nih. Ketika itu rame, saya maju nih. Saya ngeliat ini beberapa tersangka yang tadi ikut mukulin Vina itu di lokasi itu. Cuma ya saya nggak bisa berbuat apa-apa mas. Jadi saya pas mau melangkah maju, langsung dalam hati itu kayak ada yang lain mas. Kang nggak usah maju. Kang cukup ambil foto kami terakhir. Seperti itu lah bisikan itu ya mas. Jadi akhirnya saya ambil nih foto. Makanya saya kenakan itu foto itu saya kenakan sepatu ya. Nah itu sepatu samping saya itu si Eki mas. Ya saya foto, tapi saya nggak bisa ngambil foto langsung satu badannya. Jadi saya ngambil foto dari bawah ya mas. Lihat itu sepatunya Eki. Taruh tuh kami sudah nih mas. Ini itu masih, kalau saya bilang masih ada nafas lah. Masih waktu dibawa ke rumah sakit pun itu masih. Jadi saya nih perjalanan ini bingung nih mas. Kemana saya mau mengadu nih? Akhirnya saya punya teman yang satu kampung. Saya cerita nih, ayo kita ke rumahnya Vina. Ternyata beberapa tersangka itu sudah duluan ke rumahnya Vina ngabarkan bahwa Vina itu kecelakaan mas ya. Saya tetap ada mas, cuma di kalangan itu nggak ada yang kenal saya sama sekali, karena memang saya pribadinya kenal sama Eki dan Vina aja. Waktu itu HP-nya Vina ditahan sama polisi, semuanya lah mas ya. Akhirnya polisi menyimpulkan kalau itu kecelakaan mas. Karena berhubung polisi sudah menyimpulkan itu kecelakaan, hasil visum pun juga tidak jelas. Dan itu pertama awalnya itu hasil visum itu yang terdengar oleh saya, yang nempel di kemaluannya almarhum adalah spermanya Eki ya. Itu yang saya tahu pertama mas. Jadi saya bingung kok bisa ya rumah sakit nggak tahu hasil otopsinya. Seharusnya kan di situ kan ada sperma mereka. Kenapa itu tidak keluar mas? Itu pertama. Yang
kedua itu mereka bilang Eki meninggal karena tragedi tusuk ya. Eki itu dipukul pakai balok, terus dipukul pakai batu. Begitupun juga Vina ya mas.